Halo semuanya, nama saya Muhammad Alfat Idris. Nama saya Pratu Aini. Saya Iqratur Aminah. Jadi kami hari ini bakal ngejelasin tentang radio. Apa sih radio itu? Ikut penjelasannya. Pengertian radio. Radio adalah suatu teknologi komunikasi satu arah yang bekerja dengan cara mengirimkan sinyal berupa gelombang elektromagnetik yang merupakan hasil dari modulasi dan radiasi dari elektromagnetik. Menurut para ahli, Santri Indra Astuti, radio adalah sebuah perkembangan teknologi yang memungkinkan suara ditransmisikan secara serempak melalui gelombang radio di udara. Dan menurut ahli Anton M. Mulyono, pengertian radio siaran adalah pengiriman suara atau bunyi melalui udara. Penemuan radio dianggap sebagai penemuan penting pada saat itu. Sebab gelombang radio selain bisa merambat di udara, juga merambat di ruang hampa. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut atau seperti molekul udara. Sejarah dan penemuan radio. Sejarah radio tidak bisa dilepaskan dari penemuan ilmuwan bernama Thomas Alva Edison melalui penemuan gramofon dan fonograf oleh Thomas pada tahun 1877. Selain itu, penemuan lain yang bisa menjadi dasar munculnya radio juga berasal dari Howard Hertz dan James Clerk Maxwell melalui eksperimen tentang gejala elektromagnetik. Akhirnya, mereka dapat menemukan adanya gelombang radio. Eksperimen Guglielmo Marconi juga menjadi penemuan penting munculnya radio, yaitu menggunakan sebuah pemancar gelombang elektromagnetik. Ia mengirim sebuah sinyal, lalu pada tahun 1901 sinyal tersebut diberi oleh suatu alat penerima. Fungsi radio. Fungsi radio juga bisa sebagai media untuk menyampaikan pesan melalui radio. Masyarakat dapat menerima pesan-pesan dari berbagai elemen masyarakat lainnya dan pemerintah. Radio juga bisa sebagai alat hiburan dengan cara mendengarkan lagu di dalam radio yang disiarkan oleh radio. Selain itu, hiburan lainnya juga bisa didapatkan melalui cerita atau storytelling yang disiarkan radio. Halo teman-teman, saya di sini akan membahas bagaimana cara kerja radio. Pertama-tama, gelombang sinyal elektromagnetik akan dipancarkan oleh alat yang bernama pemancar radio. Kemudian, gelombang tersebut akan dipancarkan ke lapisan udara yang berada di atmosfer bumi dan akan dipantulkan kembali ke bumi. Sinyal elektromagnetik tersebut akan diterima oleh antena-antena radio. Oleh karena itulah, sinyal radio bisa ditangkap atau diterima antena meskipun berada di pelosok daerah karena memang jangkauannya yang bisa sangat jauh. Nah, pada perangkat radio ini kita akan mengenal dua macam model gelombang pengiriman siaran. Yang pertama, FM atau frekuensi modulasi. Apa sih frekuensi modulasi itu? Frekuensi modulasi yaitu radio akan bekerja dengan frekuensi yang berubah sedangkan gelombang amplitudonya tetap. Kedua, AM atau amplitudo modulasi, yaitu radio akan bekerja dengan frekuensi yang tetap sedangkan gelombang amplitudonya berubah-ubah sesuai dengan frekuensinya. Pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis radio. Di sini saya hanya akan membahas 3 jenis radio. Yang pertama, radio publik, kedua, radio swasta, ketiga, radio komunitas. Apa sih radio publik itu? Radio publik yaitu radio yang dipegang oleh pemerintah. Contohnya, Radio Republik Indonesia yang dipegang penuh oleh Departemen Pemerintah. Kedua, radio swasta. Radio swasta yaitu radio yang dimiliki dan dikelola perseorangan tetapi tetap saja berada di bawah naungan lembaga sensor. Ketiga, radio komunitas. Radio komunitas dibangun atas kesepakatan dan tanggung jawab bersama yang juga disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, dan radio alternatif lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu gelombang radio. Gelombang radio merupakan elektromagnetik yang paling panjang dengan frekuensi paling rendah. Gelombang ini bisa dihasilkan dari objek yang bermuatan listrik yang telah ditingkatkan frekuensinya. Biasanya gelombang radio juga digunakan pada alat komunikasi seperti sinyal radar dan sinyal ponsel. Halo semuanya, saya akan menjelaskan materi tentang radio, yaitu bagaimana sih perkembangan stasiun radio hingga sekarang. Stasiun radio pertama ada di Amerika Serikat loh guys, dan dibangun oleh Reginald Aubrey Fessenden. Sistem radio yang ia gunakan saat itu ialah radio amplitude modulation atau AM.
Prinsip kerja radio AM ini adalah memodulasi gelombang audio dan radio, yang dimana memungkinkan frekuensi audio dipancarkan ke jarak yang jauh dengan cara superimposisi frekuensi audio pada pembawa frekuensi radio yang dapat dipancarkan melalui antena. Nah, Regina membangun siaran radio untuk pertama kali pada bulan Desember 1900 lalu dengan jangkauan jarak mencapai 50 mol. Cara tersebutlah yang mengenalkan radio sebagai media massa, media siaran melalui suara manusia. Tidak sampai di situ loh guys, ada juga Armstrong sebagai penemu membuat radio FM atau frekuensi modulation untuk pertama kali dan mendapatkan alokasi frekuensi radio dari Federasi Komunikasi yang mengatur tentang siaran radio. Kalau di Indonesia gimana sih? Di Indonesia sendiri, radio yang paling terkenal di awal kemunculannya ialah Radio Pemerintahan RRI atau Radio Republik Indonesia. Didirikan oleh para tokoh perjuangan Indonesia pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Abdurrahman Soleh. Meski begitu, stasiun pertama sesungguhnya yang ada di Indonesia ialah Batavia Radio Vereniging atau BRV yang ada di Batavia yang didirikan pada tahun 1925. Selain itu, ada juga loh guys, stasiun radio swasta yang terkenal di Indonesia. Di antaranya adalah Mauro di Jogja, Nirom di Jakarta, dan Emro di Madiun. Saat ini, stasiun radio di Indonesia telah berkembang pesat dan semakin berteknologi, serta telah disesuaikan dengan target pendengarnya. Meski sudah banyak banget media informasi lainnya seperti televisi, gadget, tapi radio masih mendapat hati di masyarakat dan masih menjadi salah satu media massa penyampaian informasi yang ampuh loh. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai radio. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.